وسلم وبارك على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. ما بعد, yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai, ma'asyiral habaib wasyaraib, anak cucu zuriat keturunan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus guru kita Al-Habib Hasan Al-Abidin bin Muhammad Al-Mahdar, guru kita Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim, guru kita Al-Habib Muhammad Sofi bin Hud Al-Mahdar, guru kita Al-Habib Husni Mubarak bin Ahsan Al-Amal bin Agil bin Yahya, Al-Habib Syahrial bin Mahmud bin Al-Jubri, dan kita hormati, kita muliakan pula, kita cintai para guru-guru agama, para alim ulama, khusus guru kita Ustaz Syamsul Arifin dan para guru yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada mereka semua. Kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Sebulu Ulu beserta seluruh staf dan jajaran beliau. Kita hormati, kita muliakan para orang-orang tua kita, ketua kampung, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan di dalam ketentuannya mengumpulkan kita selalu di dalam majelis kebaikan. Khusus pada malam hari ini kita dikumpulkan di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas junjungan kita yang mulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, seluruh zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu bersama di jalan mereka. Amin. Fa'ana bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menyingkat waktu kita insyaallah bersama-sama akan mendengarkan mau'izatul hasanah, nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita. Yang pertama Al-Habib Muhammad Sofi bin Hud Al-Mahdar. Kepada beliau waktu serta tempat kami persilakan. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Qul sallallahu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, habaibuna al-fudala wa masyayikhina al-kurama, wa bil khusus Syekh Al-Habib Hasan Al-Abidin bin Muhammad Al-Mahdar, Syekh Habibana Hasim bin Abdullah ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'anallah bihima wa bi'ulumi bidara amin. Al-Habib Abdul Hamid Husni Mubarak bin Ahsan Al-Amal bin Yahya, Al-Habib Syahrial bin Mahmud Al-Jufri, guru kita, guru Mahyudin, guru Syamsul Arifin, hadirin dan hadirat yang insyaallah malam hari ini yakin kita semua mendapatkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala.
Kita duduk untuk mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bersama-sama berkumpul di tempat ini mengagungkan ulama-ulama pewaris baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ikhtiar kita pada malam hari ini ditulis oleh Allah bahwa kita semua mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para ulama-ulama pewaris baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di majelisnya Rasulullah. Dalam sejarah Nabi sering kita baca bagaimana pengorbanan Rasulullah kepada agama dan kepada kita kaum muslimin dimanapun berada. Terutama di tahun baru Hijriah ini tidak lepas dari kisah hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia 40 tahun, beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Bukan dakwah sebagaimana kami sekarang enak makanan ada di hadapan kami, buah-buahan, masya Allah, ini minuman baru yang rasanya kayak kelapa tadi, duduk di kursi yang enak, yang nyaman. Tidak, dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau awal mengajarkan kebaikan kepada penduduk Mekah, banyak tantangan. Tidak sedikit usaha untuk membunuh beliau, menyakiti beliau, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan batu, dan banyak perlakuan-perlakuan lainnya daripada orang-orang di sekitarnya ketika itu. Sampai pada puncaknya 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, Allah perintahkan beliau meninggalkan tanah airnya. Kita semua yang lahir di suatu daerah dan tinggal di sana selama bertahun-tahun, meninggalkan daerah tersebut kayaknya berat. Karena hati kita sudah nyaman di sana. Ini adalah tanah leluhur saya, kakek saya ada di sana, orang tua saya ada di sana. Rasulullah ditakdirkan oleh Allah harus meninggalkan kota Mekah dalam kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah meninggalkan Mekah, Nabi menghadap Mekah, memandang kota Mekah. Beliau berkata, inilah arifu annaki la ahabul bilad ilallah wa akramu ilaih. Aku mengetahui kau kota Mekah, kota yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling diagungkan oleh Allah. Laula anna ahlaki akhrajuni minki la kharajtu. Kalau bukan karena pendudukmu mengeluarkan aku, mengusir aku dari Mekah, tak mungkin aku meninggalkan Mekah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, aku harus segera meninggalkan Mekah. Di malam ketika Nabi berangkat hijrah, 40 pemuda mengetuk rumah Nabi. 40 pemuda yang sudah dikisahkan oleh orang Quraisy untuk membunuh Nabi dengan satu tusukan. Karena sebelum Nabi hijrah, orang-orang Quraisy berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah, bagaimana sikap kita terhadap Muhammad ini? Karena ajarannya sudah meluas. Yang terpengaruh oleh ajaran Muhammad sudah keluar kota Mekah. Banyak ketika itu beruyat ke Madinah sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sahabat sudah hijrah ke Madinah atas perintah Nabi. Banyak yang mengusulkan kita bunuh Muhammad. Nggak ada yang setuju. Kenapa? Karena siapa yang membunuh Rasulullah bertanggung jawab. Bukan hanya dia, kabilahnya juga bertanggung jawab. Resikonya besar karena di belakang Nabi juga ada kabilah Bani Hashim, Bani Muthalib, kabilah yang sangat besar. Ada yang usul kita asingkan kita ini, semua nggak disepakati. Hadir di majelis itu, namanya majelis buruk, iblis yang menyerupa wujud seorang laki-laki yang tua. Setiap ada usul, iblis enggak bagus. Setiap ada usul, enggak bagus, sampai Abu Jahal. Fir'aunnya Rasulullah mengusulkan, bagaimana kalau kita ambil setiap pemuda dan setiap kabilah yang ada di Mekah. Mereka berlatih bersama-sama untuk menusuk dengan satu tusukan, sehingga darah Nabi tercecer ke semua kabilah di kaum Arab ketika itu. Kalaupun Bani Hashim, Bani Muthalib menuntut, mereka tidak akan sembuh. Kata iblis ketika itu, ini usul yang paling tepat, ini yang kita kerjakan. Hanya berlatih berhari-hari. Mereka melakukan satu gerakan untuk nusuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di malam itu, ketika keinginan mereka dilaksanakan, niatnya Allah selamatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Pagi harinya Rasulullah datang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allah merintahkan aku malam ini dalam hijrah. Sayyidina Abu Bakar langsung berkata, wasuhba ya Rasulullah, aku temani oleh Nabi. Coba ya Abu Bakar, engkau akan temani aku. Gembira Sayyidina Abu Bakar ketika itu dan memberi nasihat apa minta pada Sayyidina Abu Bakar untuk menjalankan itu perjalanan dengan berjanji keluar di pintu kota Mekah. Akhirnya malam hari rumah Nabi ini dikepung patung naga. Mereka nggak tidur, matanya melek terus memandang pintu Nabi. Target mereka Nabi keluar pintu tusuk barbar. Tapi Allah mengatakan Rasulullah SAW. Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali dan Abi Thalib tidur di ranjang Nabi, berselimut dengan sorbannya Rasulullah SAW. Sehingga ketika pasukan itu memandang ke dalam dan masih tidur, mereka nggak tahu yang tidur adalah Sayyidina Ali dan Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Thalib kenapa mau berkorban untuk Nabi? Padahal resikonya beliau yang mati, resikonya beliau yang terbunuh. Tapi demi Rasulullah, beliau mau berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Jiwanya pun kalau perlu diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi keluar. Ketika Nabi keluar, mata mereka yang melihat ke pintu itu nggak melihat apa-apa. Nabi ngambil beberapa butir tanah, dihamburkan tanah itu di kepala-kepala mereka. Selain Nabi manusia hadir di satu jalan goyong, dan Nabi berhasil keluar meninggalkan rumahnya bertemu dengan Abu Bakar. Mereka langsung duduk di gua Hira, istirahat di gua Hira yang ada di luar kota Mekah. Nabi berkorban untuk kita, meninggalkan kampungnya demi untuk agar dakwah Islam semakin jaya. Sayyidina Ali pun sanggup mengorbankan jiwanya dengan resiko beliau terbunuh malam hari itu untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Naik Nabi di gua Hira, istirahat 3 hari di gua tersebut. Kenapa harus 3 hari? Menghindari kejaran kaum Quraisy ketika itu. Karena kalau langsung berangkat pasti akan ditangkap. Tunggu keadaan reda, orang-orang sudah capek mencari, baru setelah 3 hari Nabi keluar dari rumah lalu perjalanannya ke kota Madinah. Di gua ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu keluar. Ketika sampai gua ini malam hari, bagi yang pernah naik gua Zur tahu bagaimana tingginya. Alhamdulillah Allah bantu sekarang kita kalau naik itu ada tangganya, dibikin tangga sama orang. Di gua Hira juga begitu, tinggi ini gua. Kami sendiri yang sudah waktu belum nikah, naik 10 tangga berhenti ngos-ngosan. Naiknya 5 menit, istirahatnya 10 menit. Siang hari waktu itu kelihatan. Ini malam hari, nggak pakai senter, naik ke atas gunung, nggak tahu bagaimana bahaya di sekitarnya. Mungkin ada lubang, mungkin ada batu, mungkin ada apa. Tapi Rasulullah naik ke gua tersebut 3 hari sana. Sebelum masuk gua, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada saya, Rasulullah, izinkan aku masuk terlebih dahulu. Biarkan kami masuk terlebih dahulu. Melihat keadaan gua, takut di sana ada hewan-hewan berbahaya. Masuk ke dalam gua, tambah gelap. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar meraba-raba setiap jengkal gua tersebut dengan tangannya, temboknya, lantainya, atapnya diraba Sayyidina Abu Bakar. Setiap melihat lubang disobek pakaiannya, tutup dengan pakaiannya tersebut. Ada lubang lagi, tutup lagi, takut ada ular, takut ada kerjekil. Sampai terakhir sisa satu lubang, morobek lagi terbuka auratnya. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Ditutup lubang itu dengan tungkak kakinya. Setelah Sayyidina Abu Bakar berkata, masuklah wahai Rasulullah. Rasulullah langsung istirahat, meletakkan kepalanya di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Tidak taunya lubang yang itu terbaiknya Sayyidina Abu Bakar berisi hewan yang berbahaya. Kalau ini atau ular ini, hewan yang di dalam terganggu karena lubang keluarnya ditutup. Sedikit demi sedikit kaki Sayyidina Abu Bakar digigit. Tapi lihat bagaimana perempuan ini tidak bergerak. Kenapa? Ada kepala Nabi di dalam ini. Beliau tahan, tidak mau berubah kaki aja, nggak mau, tetap bertahan seperti itu. Manusiawi, air mata keluar dari matanya, menetes kena ibu Nabi. Hai Nabi, masalah ya, kenapa ya Abu Bakar? Hai ada ular yang menggigit ya Rasulullah.
akhirnya diusap kakinya oleh Rasulullah seketika. 3 hari di dalam gua tersebut. Dari mana bekalnya Nabi? Nabi berangkat buru-buru nggak bawa bekal. Apa yang terjadi? Telah diatur oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu putrinya Sayyidatina Asma setiap malam berangkat dari Madinah, berangkat dari Makkah, naik ke atas gunung, bawa bekal untuk Nabi. Sayyidina Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan, naik ke atas gunung yang tinggi. Ada riwayat ketika itu Sayyidina Asma hamil 7 bulan. Tapi demi Nabi sanggup itu. Kenapa? Kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 malam beliau setiap malam bawa makanan untuk ayahnya, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari Amir bin Kahirah bukannya Sayyidina Umar Siddiq bawa kambing di bawah gunung, nanti Rasulullah turun minum dari susu gunung tersebut. 3 hari. Akhirnya setelah 3 hari Nabi meninggalkan dunia bertemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menuju kota Madinah, melewati jalan yang nggak umum. Kalau jalan umum lebih cepat, Nabi mutar ketika itu. Apa? Agar tidak terkejar oleh kaum Quraisy. Sehingga perjalanannya 2 kali lipat, lebih lama, lebih jauh, dengan bekal yang sangat minim, sampai pada puncaknya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu tent, berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, mungkin di sana ada makanan atau minuman yang bisa kita nikmati. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke tenda tersebut, dilihat di tenda itu ada seorang perempuan yang sangat tua. Tanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, adakah makanan minuman yang bisa kami nikmati wahai ibu yang tua? Kami kehausan, kami kelaparan. Dijawab oleh ibu tersebut, mohon maaf wahai teman-teman. Mereka tidak kenal Sayyidina Abu Bakar. Mereka tidak kenal, dia tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada. Suamiku lagi pulang dari makan, lagi pergi cari makanan. Aku di sini nggak ada apa-apa yang bisa kami berikan. Sayyidina Abu Bakar melihat di luar tenda ada kambing. Itu kambing kok kambing kurus, nggak ada dagingnya. Memang kurus kambingnya, kurus, nggak ada dagingnya, nggak ada susunya, nggak ada manfaatnya. Kita sembelih nggak ada dagingnya, tulang kok, masa makan tulang? Kami keluarga miskin. Akhirnya Rasulullah berkata, Bu, boleh saya minta izin? Boleh. Akhirnya kambing itu ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuk dadanya langsung menumpuk, penuh dengan air susu. Diperas oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu. Diperas oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah mendapatkan susu kambing. Susu kambing ini tidak seperti susu sapi, langsung minum enak, manis. Kalau susu sapi anis. Kalau bapak saya ada kambing coba keras, tapi kambingnya sendiri ya, jangan kambing orang. Ya. Dan katanya susu kambing lebih bermanfaat, lebih banyak gizinya daripada susu sapi. Makanya harganya lebih mahal, karena sulit nyarinya juga. Setelah minum, Rasulullah haus. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri kehausan. Perjalanan jauh mereka nggak minum, nggak makan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung bawa itu susu ke Rasulullah SAW. Ya, padahal beliau haus ketika itu. Minum oleh Rasulullah. Lihat bagaimana ucapan semua Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu. Fasari pada Nabi SAW hatta itu. Aku melihatnya minum itu air susu sampai hilang rasa dahagaku. Ngelihat Nabi minum kenyang. Kayak kita lapar, anak kita lapar. Alhamdulillah berhasil bawa pulang ke rumah 3 bungkus nasi. Melihat anak makan, kita belum makan. Melihat anak makan kenyang kita. Kenapa kita tinggal dengan anak kita? Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat Nabi minum kenyang sudah, hausnya hilang. Cinta yang mutlak kepada Rasulullah SAW. Ummu Ma'bad perempuan tadi adalah orang yang ketika itu belum memeluk agama Islam, dan riwayat tentang bentuk muka Nabi itu riwayatnya dari Ummu Ma'bad dan beberapa sahabat yang kecil. Karena sahabat yang dewasa tidak bisa melihat wajah Nabi karena cahaya yang keluar dari wajah Rasulullah SAW. Riwayat tentang bentuk muka Nabi, bentuk mata Nabi itu kebanyakan dari Ummu Ma'bad itu. Karena setelah Nabi pulang meninggalkan tempat tersebut, datang suaminya, Ummu Ma'bad cerita, datang dua orang muka sifatnya seperti ini, bentuknya seperti ini, matanya seperti ini. Kata suaminya, itu hanya orang Quraisy yang dicari-cari oleh kaumnya kayaknya. Perjuangan Rasulullah SAW. Tidak bawa apa-apa, tidak bawa tas nanti, tidak ada bekal untuk memperjalanan jauh demi untuk kita semua umatnya agar Islam ini jadi.
Setelah di Madinah, Nabi juga hadir beberapa perang, terluka di perang Uhud berdarah, Nabi giginya tanggal. Alhamdulillah, kita baca sholawat sambil bisa goyang-goyang. Kita bisa berzikir, tidak ada larangan. Tapi kadang-kadang kita mau berkorban sedikit saja untuk Islam sangat berat. Nabi berkorban dengan begitu hebatnya, sahabat berkorban. Sayyidina Asma hamil 7 bulan, sanggup untuk Rasulullah naik ke atas gunung yang tinggi 4.000 kaki atau 6.000 kaki itu Rasul. Mereka berkorban untuk agama Allah, untuk Rasulullah SAW. Kita yang sudah dalam keadaan enak, kok malas mau berkorban dari Nabi. Tidak sedikit orang Islam malu dengan Islam, malu dengan atribut Islam. Jangan kita seperti itu. Minimal kita berkorban untuk agama kita, amalkan ajaran Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Paling tidak dengan cara itu kita bisa menunjukkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah pengorbananku untuk agamamu. Yang bisa lebih dari itu, lebih baik bantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan caranya, dengan apa yang bisa dia laksanakan. Hadirnya kita di majelis ini, insyaallah ini sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua sanggup berkorban untuk Nabi Muhammad dan untuk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad. Kita harus kenal Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tidak mengerti tentang sejarah Nabi Muhammad. Janganlah bentuk kita sanggup berkorban untuk Nabi Muhammad kalau kita sanggup semakin mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, meningkatkan semangat kita untuk semakin sanggup berkorban untuk Nabi Muhammad, untuk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menggerakkan hati kita untuk senantiasa sanggup hidup sebagaimana ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak pada hari kiamat kelak Nabi Muhammad pun bangga kepada kita semua. Allahumma jal jamana hadza jaman marhumah wa tabarrabana min ba'di tabarraban ma'sumah wa la tajal fina wa la manasukin wa la mahkumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadza minni wa lakum wa salamun